PCR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan sebagai akibat operasional dari sebuah perusahaan. Sebuah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki rasa tanggung jawab kepada aspek operasional seperti sosial ekonomi dan keuangan. PCR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan menginteraksikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan, kesukarelaan, dan menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara yang baik dan bagi kegiatan serta pengembangan perusahaan. Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas yaitu berkaitan erat dengan tujuan pencapai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan CSR dalam pengertian sempit yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Selain itu, pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi mengolah air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Dalam CSR, ada yang disebut sebagai triple bottom line atau 3P yang terdiri dari profit, people, dan planet. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan peduli terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, CSR dapat mengatasi permasalahan dari sisi sosial, sisi ekonomi, dan lingkungan. Pada dasarnya, tanggung jawab perusahaan dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, komunitas, maupun pemegang saham. PT Mayora Indah atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Export Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best List Company dari Berita 1, Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Government Issue in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas maupun pemegang saham. Kebijakan mengenai tanggung jawab dan lingkungan perseroan diwujudkan berbagai program, di antaranya yaitu lingkungan hidup, praktek ketenaga kerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan sosial, kemasyarakatan, biaya yang dikeluarkan untuk program-program yang dilaksanakan pada tahun 2018 lebih dari 4 miliar. Produsen makanan, perseroan hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Di samping itu, perseroan juga berkomitmen mengembangkan industri yang ramah lingkungan, mulai dari kualitas hasil instasi, pengolahan air limbah, kualitas emisi gas buang dari proses pembakaran. Tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari mesin-mesin produksi semuanya dilakukan pengujian baik oleh pihak internal maupun oleh eksternal.
Tujuan untuk memastikan bahwa proses produksi yang kami lakukan aman bagi lingkungan. Selain itu, pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi mengolah air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Untuk lebih mengurangi buangan limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali, saat ini sedang mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang dapat memanfaatkan ampas produksi sebagai bahan bakarnya. Kami menghargai keberagaman dan komitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk mengembangkan dan meniti jenjang karir mereka di dalam perceraian sesuai kompetensi masing-masing. Salah satu aspek penting dalam komitmen kami terhadap keberagaman adalah memberikan kesempatan yang adil dan sama ke semua karyawan untuk mengikuti pelatihan. Pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. Dilakukan dengan memberi mereka kesempatan untuk bergabung sebagai pekerja perseroan. Di samping itu, perseroan juga memberikan penyuluhan pada masyarakat sekitar, terutama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara hidup sehat, membantu perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik perseroan, di antaranya dengan cara melakukan pembersihan saluran air, renovasi tempat ibadah, dan lainnya. Bentuk partisipasi yang diberikan tergantung dari jenis yang dilakukan. Ada yang dalam bentuk dana, ada juga yang dalam bentuk natura atau lainnya. Komunitas mengenai kebijakan prosedur anti korupsi diatur dalam kebijakan mengenai anti korupsi, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan kemungkinan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi. Tanggung jawab produk hasil produksi perseroan adalah makanan dan minuman. Karenanya, kesehatan dan keselamatan konsumen mendapatkan prioritas utama. Tanggung jawab perseroan terhadap produk yang dihasilkan sudah dimulai sejak bahan baku tiba dan belum diterima oleh personil penyimpan bahan baku perseroan. Dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang akan diterimanya. Setelah hasil pemeriksaan memastikan bahwa bahan baku yang akan diterima telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selama proses produksi, tim pengawas mutu secara periodik melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa barang hasil produksi telah dibuat berdasarkan ketentuan dan memiliki kualitas yang diwajibkan. Di zaman serba modern dan praktis sekarang, produk sereal sarapan menjadi salah satu produk pilihan konsumen untuk sarapan pagi, di samping waktu yang terbatas untuk mengelola makanan. Produk sereal sarapan diproduksi dengan komposisi bahan yang mengandung serat dan gizi yang cukup yang diperlukan oleh tubuh, dan waktu pembuatan yang sangat praktis. Salah satu merek produk sereal sarapan yang banyak ditemui di pasaran adalah merek Energen. Energen merupakan salah satu merek produk dari PT Mayora Indah. Energen merupakan makanan dan minuman bergizi yang praktis dan dapat dikonsumsi untuk menggantikan sarapan. Waktu yang diperlukan untuk mengelola Energen juga sangat praktis dan cepat, hanya dengan diseduh air panas, sehingga mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi Energen, dimanapun dan kapanpun. Dengan kandungan gizi yang baik untuk mendukung tubuh yang pada saat beraktivitas. Karena kepraktisannya, Energen menjadi salah satu produk sereal pilihan masyarakat dan menjadi top brand produk sereal sarapan dibandingkan dengan produk sereal yang lainnya.